Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bang Bejo, silakan, mungkin ada yang disampaikan. Jadi sedikit saya ingin bertanya gini, berkait yang sudah dibahas dari tadi ini kan, Bang Juma sudah menjabarkan bagaimana perbedaan antara Sang Khalik, Sang Maha Pencipta yang memberikan pengajaran kepada manusia melalui para nabi-nabi yang dibedakan sebagai manusia pilihan, ya, yang berkualitas, diberikan kepadanya perbedaan dengan adanya keajaiban, mukjizat, supaya mereka percaya pada yang diberikan. Ini bukankah ya seharusnya bisa membuat Pak Lesti memahami bagaimana petunjuk dari Yesus mengatakan untuk mengenali siapakah satu-satunya Tuhan itu, bagaimana para nabi yang diwakili oleh Yesus adalah sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pengajaran supaya tidak tercampur lagi apa yang dikatakan Pak Lesti tadi tentang sosok keilahian dan sosok manusia. Ini yang terjadi kenapa? Karena adanya penyesat yang telah hadir, ya, yang telah tidak menyetujui atau menolak bahwasanya sang utusan ini, Yesus ini hadir sebagai manusia. Ini dibedakan sudah, Pak. Jadi jangan lagi disamakan mana Tuhan sama pencipta. Saya kira kalau tadi ke Bang Suma ya, izin ya Abang Tuh ya. Saya lagi diskusi dengan Bang Suma ya. Nanti baru diskusi terakhir kalau kita bahas tentang itu ya. Sudah sering ya diskusi tentang itu ya. Jadi gini, saya dengar, saya tahu lah itu kan tentang itu kan diskusi tentang keimanan lah. Itu hanya beberapa hal yang praktis realita dalam kehidupan kita terkait dengan firman Allah baik di Quran maupun di Alkitab saya ya. Jadi mohon izin abangku sebentar dengan Bang Suma tadi ya. Saya pikir ini orang Kristen juga mau tanya ke Bang Suma ya. Oke. Nanti kita bahas terakhir ya. Terima kasih. Ya, hormat. Saya tanggapi dulu yang saudara sampaikan tadi. Jadi gini kawan, kita orang di luar Bani Yakub itu nggak bisa kemudian masuk mengaku-ngaku sebagai pengikut mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan datang memilih mereka. Baik Al-Quran maupun kitabnya mereka itu menceritakan itu. Contoh Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu hanyalah Bani Yakub, yang kemudian diserakkan Allah Tuhan Elohim di dalam pandangan Yahudi itu hanya Bani Yakub. Kemudian hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Yakub, Yehuda dan juga Israel. Jadi ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya harus percaya dong dengan ucapan itu. Karena tadi kan polanya adalah barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dia akan mati. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya wajib kita percaya itu. Terkait dengan kejadian ini di Matius 15 tadi, wanita itu disebut guguk dan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada guguk. Wanita itu mengiyakan, betul. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, Yesus mengatakan, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi yang disebut domba itu ya Bani Yakub, Bani Israel. Makanya penutup dari pengajaran kemudian Yesus, dia bersaksi kepada Bani Israel di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan itulah mukjizat yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat inilah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Mengutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya dibedakan tadi nabi palsu yang nyamar sebagai domba. Maksudnya non Israel yang nyamar-nyamar Israel.
Hukum apa yang kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang diperuntukkan untuk non-Yahudi? Tak ada. Yesaya untuk Yahudi, Yeremia untuk Yahudi, apalagi Daniel untuk Yahudi, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, semua untuk Yahudi. Lalu mana untuk non-Yahudi? Enggak ada. Lalu kemudian kenapa ada kitab itu di agama Kristen yang non-Yahudi? Yaitu tadi kawan, karena mereka ingin nyamar seperti Yahudi. Nah, kita nggak usah melebar kemana-mana. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu nabi-nabi besar mereka maupun nabi-nabi kecil mereka, yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar itu kepada non-Yahudi, maka berarti Kristen punya legalitas, punya validasi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Tapi kalau tidak ada, maka sejarah yang tertulis pada abad ketiga sebelum Masehi, Kekaisaran Ptolemy II yang meminta kepada rabi-rabi Yahudi agar menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Septuaginta, karena orang-orang Yahudi di luar daripada Yerusalem pada saat itu sudah tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu, di bawah kekuasaannya ada kemudian keturunan Yakub yang sudah tidak bisa membaca kitab Ibrani, maka diminta kepada 72 rabi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bentuk Septuaginta, diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah non-Israel pada masa itu. Itulah awalnya, sehingga diterjemahkan lagi, direvisi lagi, diterjemahkan lagi, sampai kepada abad keempat disebutlah kitab Septuaginta ini dengan sebutan Perjanjian Lama, untuk kemudian disandingkan dengan 4 buku kanonik, 13 buku Paulus, dan 1 buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, yaitu buku Ibrani, Kisah Para Rasul dari Paulus, dan 1 Petrus 1, 2 Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Kemudian dijadikan satu bundal, lahirlah Katolik sebagai agama resmi kerajaan dengan kitab yang disebut Biblika atau Biblos. Jadi tidak ada validasi sama sekali, tidak ada nabi yang diutus untuk orang Roma. Ingat saudara, Kristen tertua adalah Katolik, dan tidak ada kemudian nabi diutus untuk orang di Roma Katolik, dan tidak ada kitabnya orang Yahudi yang kalian sebutkan Perjanjian Lama itu untuk non-Yahudi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 jelas di sana dikatakan apa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel hanya untuk mengikat mereka, dan tidak aku berikan kepada bangsa di luar daripada Bani Israel. Kenapa ini kemudian buyar? Kenapa ini bisa ditabrak kemudian oleh orang-orang Kristen? Karena itu tadi, adanya Kristus palsu yang datang kepada orang-orang Farisi, yang kemudian diminta oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah pada ragi orang Farisi. Tetapi orang Farisi ini tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Makanya Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Galilea, jemaat di Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan apa? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Jadi dia mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, konsep-konsep kitabnya orang Yahudi, kemudian dia cocokkan dengan suratnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Begitu saudaraku. Siap, sahabatku. Oke, jadi begini ya. Bagaimanapun kekristenan tetap bahwa kedatangan Mesia itu kan sudah dinubuatkan ya, yang juru selamat ya. Dalilnya saya sebut apa ya? Yesaya 7:14, kemudian apa ya?
apalagi di berapa Yesaya 53. 7:14 apalagi nih, saya juga bukan teolog ya Bang Subay ya, hormat ya. Iya. Kemudian Yesaya 53. nah, Yesaya 53, kemudian di Mazmur ya, Mazmur 22. 22:16 ya, sampai berapa tadi? Ada Kejadian 3:15. Oke, terus terakhir di Mika 5 ayat 1-2 ya, bahkan kelahiran ya. Jadi bagi bangsa Israel ketika itu yang dibutuhkan Mesias, sang juru selamat itu adalah orang yang datang sebagai raja dan sebagai panglima perang untuk lawan penjajah bangsa Romawi itu. Ternyata Mesias yang datang ini bukan itu yang seperti mereka inginkan. Datang adalah Tuhan Yesus yang membawa hukum kasih. Maka mereka tidak akui ya, tidak akui. Bahkan ya terus terang ya, itu namanya orang datang dan berbuat berbagai mujizat sementara berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, imam, orang-orang Farisi. Tentu ya posisi ketika itu kan mereka tempatnya khusus banget tuh, namanya cemburu kan, orang kok istimewa banget tuh, gitu. Tuhan Yesus ya, makanya sampai puncaknya dicari alasan untuk membawa dia untuk disalibkan ya. Ya, dipakai Yudas Iskariot, bayar 30 keping perak dan seterusnya sampai penyalipan, sampai mati di kasar, dikumpulkan dan 3 hari kemudian bangkit lah. Ya, lompat-lompat ya, tidak ini. Jadi izin ya, jadi memang kekristenan ini orang masih bertanya-tanya loh, kenapa begini ya. Bahkan dalam konsep keimanan juga orang bertanya terus ya. Tapi apa yang dibuatkan dari sisi Israel saja kan tidak akui loh. Tapi beberapa di antara saya, tidak banyak lah, mungkin minoritas ya, ada apa Yahudi Mesianik ya, beriman ya, karena murid-murid Yesus kan orang Yahudi semua, termasuk Paulus juga ya, orang Farisi sebelumnya. Jadi kita tidak memaksakan diri bahwa orang yang datang menyatakan firman Allah dan perkataan dia adalah firman Allah itu sendiri, kan dia tidak percaya. Ngapain kita memaksa dia? Enggak mungkin. Tetapi secara eksistensi keberadaan orang Yahudi ketika itu, baik dalam pimpinan imam atau ahli Taurat, orang Farisi kan tidak mengakui keberadaan Mesias bagi kekristenan ya. Orang Yahudi tidak percaya itu, makanya berusaha untuk menyalibkan. Ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang bersinggungan dengan keimanan orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, kalau disebut anak Allah saja itu berarti habis, pilihannya mati. Ya, anak Allah pasti Bang semua tahu lah. Bang semua sudah telusuri secara alkitabiah, Bang semua sudah tahu detail banget. Jadi itu luar biasa. Jadi memang dalam posisi kita berbeda. Tapi secara bertahap mungkin ya entahlah, sebagian Yahudi mungkin bisa terima atau tidak, enggak penting banget loh. Tetapi luar biasa hingga saat ini orang Yahudi kan masih berdoa ya di tembok kotapan ya, di barat menanti kedatangan Mesias. Bagi yang mungkin ya masih tetap menanti kedatangan Mesias, padahal Mesiasnya sudah ada. Orang Yahudi tidak seperti itu, dan hingga saat ini kan ya abang semua tahu lah. Saya satu persoalan yang terjadi begini loh, baik dalam abang punya keimanan, dari sisi kita juga sama kan. Ini kan orang yang terpilih ya pada Israel ya, itu keluar dari Mesir dengan berbagai keajaiban yang Allah buat dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi mereka kan ya, kalau kamu itu kan pemberontak juga loh, usaha mendapat 10 perintah Allah, tetapi ya turun berhadapan dengan Israel lagi buat patung dalam bentuk lembu untuk sembah sujud padanya. Ya, memang Israel ini ya keimanannya tegak teguh, tapi memang di satu pihak umat pilihan, bahasa yang terpilih, di satu pihak kepala batu, begitulah orang Kupa bilang kepala batu, Bang Suba. Pada tahu kan kepala batu. Iya sekarang makanya abang coba lihat pertanyaan satu hancur banget loh.
Tapi kenapa tetap dia dipilih? Entah itu kurang tahu rahasia pekerjaan Allah dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Ya, gitu. Saya poin penting yang paling utama adalah orang yang tegar tekuk dalam keimanan juga tetap menjadi bangsa pilihan, ya. Bahkan begini ya, abangku kalau mau dalam sisi dalam Alkitab atau Quran ya, abang dong lebih cocok, lebih condong ke apa ya, tradisinya orang Yahudi ya, ya bersunat misalnya ya, ini ya abang, dan beberapa hal lainnya kan. Kalau kita kan tidak, tapi dalam perjalanan kita seperti terpolarisasi. Di satu pihak abang dong lain dan kekristenan sepertinya dihubungkan dengan Yahudi. Mohon maaf ya kalau salah saya. Jadi izin, jadi seperti itu dihubungkan seperti itu. Ya, saya pikir heran-heran, padahal dari sisi keimanan abang juga menjelaskan bahwa Bani Israel kan umat pilihan ya, gitu ya. Atau abang punya penjelasan seperti apa? Makasih, hormat ya. Izin. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu surah Al-Ma'idah terkait dengan Bani Israel, mereka betul, mereka adalah orang-orang yang dipilih tadinya oleh Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Padanya kemudian Allah mengangkat beberapa raja ya dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Itu kata Allah, aku mengambil perjanjian dari Bani Israel, lalu aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, lalu aku berkata inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah kemudian Allah memberikan sayembara, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kamu taat kepadaku, kamu beriman kepada utusan-utusanku dan membantu mereka dalam perjuangannya meluruskan manusia, maka aku akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosamu. Tapi sebaliknya kata Allah, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil." Barang siapa di antara kamu kufur, ingkar, kafir tentang hal itu, maka sesungguhnya Allah menyatakan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Nah sekarang ketika Nabi Isa datang dalam ajaran Islam, Nabi Isa datang kepada mereka, mereka menolak Nabi Isa. Ya. Mereka tegar tengkuk, ya, keras kepala, batu kepala yang saudara bilang tadi itu. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika orang-orang ini ingkar kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Muhammad dan mengajak mereka kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi Allah menuding mereka menyembunyikan kitab. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dan dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula kata Allah, Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, lalu kemudian Allah menambah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata
bahwa sesungguhnya Allah adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Kafir orang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika datang mengajar, beliau tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Begitu juga Yesus. Pola Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu adalah pola yang dibangun oleh pengikut Kristus, yaitu Paulus. Nah, kemudian di sini saudara saya harus membedakan Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah manusia. Tidak ada hubungannya bahwa Mesias itu Tuhan datang dalam rupa, itu nggak ada. Mesias yang mereka tunggu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan, selayaknya Hezekia, selayaknya kemudian Gedeon, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Salomo. Itu yang mereka tunggu, selayaknya Nabi Musa, bukan Tuhan. Ternyata yang datang ke tengah-tengah mereka hanya seorang bayi dari hasil persinahan. Itu tuduhan mereka. Anak yang lahir tanpa ayah, maka dipandang sebelah mata. Nah, endingnya di mana? Ternyata ketika Yesus itu ditolak, Yesus memperlihatkan kalau dia itu betul utusan Tuhan, tapi dianggap orang gila, dianggap sebagai tukang sihir. Sehingga ketika dia mampu membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria, banyak orang yang menyaksikan itu. Kemudian diantaranya ada yang pergi melapor ke orang Farisi. Orang Farisi, ini gimana ini? Yesus itu semakin banyak pengikutnya loh. Sehingga orang Farisi ini menghadap ke mahkamah agama. Mahkamah agama kemudian memanggil ahli Taurat, memanggil kemudian imam-imam kepala. Mereka sidang. Mereka kemudian sidang kilat, memutuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap Yesus. Itu terekam di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka berunding, apa yang harus kita lakukan ini terhadap Yesus, karena pengaruhnya semakin besar. Semakin banyak orang yang percaya kepada dia kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Kalau kita biarkan saja, makin banyak yang percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita dan merampas tempat suci kita. Maka imam kepala pada saat itu yang bernama Kayafas berkata, kalian tidak insaf, kalian tidak paham bahwa aku harus bernubuat tahun ini juga. Apa nubuat saya tahun ini? Yesus harus mati demi untuk bangsa kita, bukan untuk bangsa yang lain. Maka di data nomor 53-nya dikatakan, mulai saat itu mereka kemudian bersepakat membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka bersepakat membunuh Yesus? Karena sosial politik. Apa itu? Mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, dikarenakan orang-orang Israel tidak lagi membayar pajak kepada kekaisaran. Maka mereka sepakat Yesus harus dibunuh supaya tidak berpengaruh. Itulah asalnya, awal cikal bakalnya Yesus kemudian dibunuh. Nah, lain cerita di Kristen. Muncul Kristen di abad keempat dari surat-suratnya orang Farisi. Dia mengatakan bahwasanya Yesus mati karena sudah ada nubuat di dalam Amsal, di dalam Yesaya 53, di dalam Yesaya 7, di dalam Mazmur. Itu semua cuman cocokologi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena nubuat. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan, bukan karena dosa dunia. Itu bukan. Itu hanya dipasang-pasang, dicaplok-caplok oleh Paulus supaya orang-orang Roma dan Yunani percaya kepada pemberitaan Paulus. Padahal cerita histori yang sebenarnya, Yesus ingin dibunuh dan disalib karena mereka khawatir Yesus semakin banyak pengaruhnya, dan kalau itu terjadi bangsa mereka akan dirampas oleh orang Romawi. Tidak ada hubungannya dengan nubuat,
Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Makanya imam kepala yang paling ahli Yesaya, yang paling ahli Mazmur, bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saudara Lesti, terima kasih Leslie. Terima kasih atas waktunya. Kita berdiskusi dengan baik. Ya, soalnya saya lagi lelah ya. Suara saya beri lagi ya. Sehingga forum ini harus saya serahkan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan saudara Leslie lanjutkan. Demikian saudara-saudara, syukran, terima kasih. Amin. Salam dari Kupang GBT. Siap, makasih. Ya.